Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jemaah sekalian, Allah dialah Rabb, pemilik sifat-sifat rububiyah, sehingga hanya Dia yang berhak disembah. Maka apabila ada selain Allah yang mengaku sebagai Rabb atau mengaku pemilik satu saja, enggak usah banyak, satu saja sifat-sifat Allah, maka kita pun tahu dia adalah pendusta besar. Dia disebut kadzibun atau kadzabun atau dajjalun, pendusta besar. Dan jemaah sekalian, di dalam sejarah umat manusia ada 3 orang yang paling terkenal yang mengaku sebagai Tuhan. Yang mengaku sebagai Tuhan itu banyak, tapi 3 orang ini yang paling terkenal. 2 disebutkan dalam Al-Quran, 1 disebutkan dalam hadis. Yang disebutkan dalam Al-Quran yang pertama adalah Fir'aun. Jadi ini bukan hal yang baru. Fir'aun sudah berabad-abad lamanya pernah mengaku sebagai Tuhan. Dia berkata, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Rabbmu yang paling tinggi. Di waktu yang lain dia mengatakan, "Ma alimtu lakum min ilahin ghairi." Aku tidak tahu untuk kamu ada sesembahan selain aku. Dan macam-macam ucapannya. Dan apa akhir daripada Fir'aun? Allah menimpakan azab kepadanya dalam keadaan dia tidak berdaya melawan azab Allah Subhanahu wa taala. Dia pun mati dan dia dikenang sebagai orang yang kafir kepada Allah dan melampaui batas. Yang kedua, Namrud. Fir'aun di masa Nabi Musa, Namrud di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia pun mengaku sebagai Tuhan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berhasil mematahkan argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh Namrud. Tapi walaupun dia sudah jelas kalah ketika berdialog, berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, namun dia tetap pada kesombongannya. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah kamu lihat orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam tentang Rabbnya yang telah memberikan kekuasaan kepadanya? Ya, mentang-mentang dia berkuasa, dia merasa dirinya lah sebagai Tuhan. Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika Ibrahim berkata kepadanya, Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah kepada Namrud untuk menyadarkannya, kamu ini bukan apa-apa, Rabbku yang menghidupkan dan mematikan. Qala, tapi apa jawab Namrud? Ana uhyi wa umit. Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Ternyata yang dia maksud menghidupkan orang yang tidak dia bunuh, dia biarkan hidup. Itu yang dia maksud menghidupkan. Yang dia matikan, yang dia bunuh. Padahal kan bukan itu yang dimaksud. Menghidupkan maksudnya menciptakan seluruh makhluk hidup ini. Tentu dia nggak akan bisa. Satu pun makhluk hidup dia nggak akan bisa. Mematikan, menakdirkan mati. Ya, faktanya untuk membunuh Nabi Ibrahim pun dia tidak sanggup, walaupun dia telah mengumpulkan kayu bakar yang begitu banyak untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Allah yang maha mampu menghidupkan dan mematikan yang hakiki tidak menakdirkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mati dengan api tersebut. Maka dia mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini namanya debat kusir ya. Ini namanya debat kusir atau bahasa kita ngeyel. Kan bukan itu yang dimaksud menghidupkan dan mematikan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kehilangan akal. Sebab para nabi adalah orang-orang yang cerdas. Bagaimana Nabi Ibrahim mematahkan hujahnya sampai dia terdiam gak bisa menjawab apa-apa lagi?
Kata Allah, qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Maka Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah Rabbku, dialah yang menerbitkan matahari dari arah timur. Maka silahkan, kalau kamu memang Tuhan, terbitkan matahari dari arah barat. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Fabuhitalladzi kafar. Terdiamlah orang kafir itu. Sudah enggak bisa berdebat lagi. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak akan menolong atau tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim itu. Ini yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga yang disebutkan dalam hadis adalah Dajjal. Dajjal yang khusus tadi, yang akan muncul di akhir zaman. Maka kelak dia termasuk orang yang akan mengaku sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai Tuhan, sebagai Rabb yang bisa menghidupkan dan mematikan. Dan dia bisa membuktikan kepada orang-orang bodoh yang kemudian membuat mereka tertipu. Nabi SAW menceritakan dalam banyak hadis bagaimana Dajjal bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan bantuan setan, menyerupai orang yang sudah mati. Jadi ada seorang anak muda. Dajjal mengatakan kepadanya, apakah kamu akan beriman kepadaku kalau aku bisa menghidupkan ayah dan ibumu? Dia katakan ya, kalau begitu engkau Tuhan. Maka Dajjal pun mendatangkan ayah dan ibunya. Nabi SAW mengatakan itu setan yang menyamar, menyerupai ayah dan ibunya anak itu, sehingga anak itu pun menjadi kafir. Kalau kita belajar agama, kita nggak akan tertipu. Ingat saja satu ayat, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang-orang yang sudah mati itu, di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding. Makanya alam kubur disebut alam barzakh, karena ada barzakh, dinding pembatas. Kata Allah, mereka tidak akan bisa menyeberangnya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Walaupun kita lihat persis seperti ayah dan ibu kita muncul di hadapan kita, kita yakin sudah wafat. Kecuali kita nggak yakin belum wafat. Ternyata belum wafat ayah dan ibu kita. Tapi kalau kita yakin, lihat sudah wafat. Kita yang kuburkan sendiri, tiba-tiba muncul ayah dan ibu kita. Atau ada penampakan orang yang sudah wafat di sebuah jembatan, yang membuat jembatan itu jadi angker. Dan yang nampak itu persis seperti orang yang mati di situ. Maka jemaah sekalian, itu permainan setan. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita, itulah modus yang dilakukan oleh Dajjal. Sehingga seakan-akan dialah yang menghidupkan, atau dia juga bisa menghidupkan. Jadi kalau kita belajar tauhid, kita belajar agama Islam ini, kita punya benteng dari para penyesat tersebut. Kita tidak akan mudah disesatkan. Iya. Jadi ini orang ketiga. Dan hadis-hadis tentang dia itu sangat banyak sampai derajat mutawatir. Jadi Dajjal itu betul-betul ada makhluk yang Allah ciptakan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman dan sebagai azab balak kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.